Yang kita nggak melihat, yang nggak kelihatan itu adalah campur tangan asing. Zaman dulu menjajah itu lewat militer. Udah diinvasi, dijajah. Sesimpel itu. Zaman dulu ya. Zaman sekarang beda. Zaman sekarang yang menjajah tetap pengen kelihatan jadi orang baik. Jadi dia mau tetap kelihatan seperti pahlawan, tapi dia menjajah. Jadi dia ciptakanlah konflik tanpa henti. Dia masuk nanti dengan kasih solusi gitu ya. Iya, saking miskin dan bayangin di bawah tanah mereka itu ada berlian, tapi mereka hidup semiskin itu. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Bang. Kali ini kita bahas negara yang mungkin kita belum pernah bahas nih sebelumnya. Sebelumnya kan yang udah pasti ya negara di benua Asia lah. Iya. Kita udah biasa kan. Sering banget bahas. Sering, karena memang juga kita lebih paham, lebih sering bisa jalan juga nih sobat. Iya. Nah, kali ini kita pengen bahas tentang benua Afrika nih. Ya, Afrika ini mungkin kalau di bayangan kita kan kayak orang berkulit hitam. Ya lu juga mungkin kesannya banyak kelaparan gitu ya, kalau lihat di media, di berita banyak rusuh dan segala macam ya. Nah tapi kali ini kita pengen bahas kenapa Afrika itu semiskin itu. semiskin itu gitu, dan selalu susah untuk maju gitu. Kenapa dengan sumber daya alam yang luar biasa dia nggak akan bisa kaya? Iya, nah itu kenapa gitu yang pengen kita bahas gitu ya. Dan ini akan jadi pembelajaran kita juga ya sampai Indonesia ya. Oke, nah jadi pertama kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya kalau yang kita nggak melihat, yang nggak kelihatan itu adalah campur tangan asing. Oke. Zaman dulu menjajah itu lewat militer. Udah diinvasi, dijajah. Sesimpel itu. Zaman dulu ya. Zaman sekarang beda. Zaman sekarang yang menjajah tetap pengen kelihatan jadi orang baik. Jadi dia mau tetap kelihatan seperti pahlawan, tapi dia menjajah. Jadi dia ciptakanlah konflik tanpa henti. Terus habis itu penyakit-penyakit dengan kurang. Jadinya masuk nanti dengan kasih solusi gitu ya. Iya, solusinya ya memang bagus buat dia. Gitu loh. Dia mau mulai dia menjaga nih perbatasan-perbatasan. Padahal mereka ambilin sumber dayanya gitu. Jadi hati-hati, zaman sekarang itu banyak serigala berburu domba. Iya. Yang benar-benar kita nggak lihat. Gitu. Kayak di Afrika. Afrika itu kan apapun ada. Nikel ada. Berlian banyak. Berlian udah paling ngeri di Afrika. Emas banyak. Kobalt banyak. Semua ada gitu. Ini yang bikin negara-negara asing ya pengen menguasai gitu. Tapi menguasainya sekarang kan kita kan udah menganut paham persatuan bangsa-bangsa, udah memasuki masa damai. Jadi nggak bisa terlalu kelihatan juga gitu. Jangan sampai kelihatan jadi orang jahat kan. Karena kalau jadi orang jahat pasti disanksi secara ekonomi, secara apa. Akhirnya apa? Masukinlah penyusup. Jadi keluarin nih selentingan-selentingan seperti misalnya dipengaruhi ada suku ras dan agama. Contoh, suku tertentu nggak boleh sekolah. Karena suku ini terkutuk atau apa gitu loh. Ras tertentu gak boleh didekati. Terus penyakit-penyakit seperti ini gak boleh cari dokter. Maksudnya pembodohan. Dibikin sebodoh-bodoh mungkin biar mereka itu tetap gampang menguasai. Tapi sebenarnya juga mungkin gak terjadi cuma di Afrika gitu. Banyak. Sebenarnya juga dunia jadi. Ya kita juga di Indonesia juga pasti ada. Menurut gua sih banyak sih. Ya campur tangan asing yang sama sekali kita gak akan nyangka gitu. Kita cuma lihatnya, oh ini lagi demo ini lagi apa. Nah, padahal itu asing yang padahal ya pasti ada backingannya. Ada yang ngurusin gitu. Kerjaan kita siapa gitu. Cuman ya kita kan nggak bisa berurusan tanpa itu ya. Tetapi kalau kita ngomongin Afrika itu sebenarnya dibikin kudeta terus. Caranya simple sebenarnya, yaitu contoh nih si A berkuasa. Kalau dia berkuasa terlalu lama, akhirnya dia bisa keluar dari negara. Akhirnya negara ini bisa maju dong. Ini yang nggak diinginkan oleh negara-negara asing yang memang udah menguasai daerah itu. Akhirnya dibikin apa? Kan pasti ada dong yang berseberangan dengan si A. Ya disupport lah secara senjata apa biar dia nanti ngegulingin lagi. Ada kerusuhan apa. Nah di dalam kerusuhan itulah
lalu mereka itu bisa mengambil kesempatan. Ya, ya. Jadi Afrika ini dibikin setiap saat rusuh terus. Jadi nggak boleh sebuah pemerintahan itu berjalan lama, nggak boleh. Makanya kenapa di sebuah negara, seandainya negara itu mau maju atau mau lepas landas gitu ya. Kalau dulu kita belajar teori ekonomi kan, ada negara yang mau lepas landas untuk jadi negara maju gitu ya. Itu pasti banyak konflik. Ya. Dan pasti sangat-sangat rusuh. Ya itu orang asing untuk mencoba. Karena begitu negara itu jadi negara maju kan jadi seimbang. Udah gak bisa. Itu udah gak bisa dipengaruhi. Udah gak bisa diperas gitu. Jadi namanya negara udah berdaulat. Ya. Udah dia bisa. Nah, tapi ini sih ceritanya sih sebenarnya dari zaman dulu banget ya. Dari zaman dulu banget ya. Kita juga mungkin kalau nonton film zaman dulu, penjajahan Belanda. ya orang hitam mungkin juga dipaksa kerja karena mungkin mereka secara fisik tubuh kan besar gitu. Kuat. Lalu bahkan katanya itu gak terlalu lama lalu itu kayak mungkin 1930-an, 20-an gitu di kebun binatang itu ada orang hitam gitu. Iya. Maksudnya jadi tontonan gitu. Orang hitam di kebun binatang itu ada zaman dulu. Makanya seberapa mengerikan ya isu tentang suku, ras, dan agama. Jadi kalau kita berharap jangan pernah ada orang memakai isu ini untuk menekan orang-orang tertentu gitu. Dulu itu orang kulit hitam itu kan dianggap sama seperti binatang zaman dulu. Sekarang aja Amerika begitu maju sehingga mengatakan itu udah nggak boleh ada. Tapi juga sebenarnya secara rasisme di Amerika kan juga masih sangat terlihat ya. Betul. Waktu saya nggak terlalu lama lalu kan Black Lives Matter. Iya. Lalu juga banyak jokes itu yang kayak asalkan misalnya ada pencuri yang jelas kulit putih tapi ada orang hitam yang lewat, mungkin akan dituduh dulu yang si orang hitam dibanding yang pencuri yang asli yang kulit putih gitu misal. Karena manusia itu drive terkuatnya, pendorong terkuat itu takut. Jadi kita itu selalu dimanfaatin dengan rasa takut. Jadi kalau mereka itu selalu takut orang kulit hitam ini barbar, terus narkoba apa segala macam. Padahal enggak. Jadi selalu dibikin dari rasa takut itu sehingga menimbulkan kebencian yang luar biasa. Ya ironisnya lah ya, maksudnya memang itu yang terjadi gitu loh. Betul. Padahal mereka yang ngomong HAM lah segala macam. Tapi ya di negara mereka sendiri pada dasarnya seperti itu. Yang bisa kita lihat sebenarnya negara-negara Barat ya, kan kelihatan selalu jadi manusia yang paling baik hati. Hero-nya. Ya, kita lihat lah Israel, Palestina, apa segala macam. Seakan-akan mereka yang paling baik hati, padahal mereka yang paling jahat gitu loh, paling menekan, paling yang menghancurkan, yang nggak mementingkan kemanusiaan itu justru kan mereka sebenarnya. Bisnis semua, ini semua masalah duit doang gitu. Mereka nggak peduli sebuah negara itu hancur, sebuah bangsa itu hancur, nggak ada lah yang gitu-gitu. Jadi tetap kita harus ingat di dunia ini tidak akan ada negara yang akan mengizinkan sebuah negara jadi negara maju kecuali negara itu sendiri. Jadi kayak dulu Singapura pas mau maju langsung ditekan sama Amerika bahwa tidak boleh sebuah negara itu non demokratis, harus demokratis dong apa segala macam. Banyak lah masalahnya. Untungnya Singapura hari itu berani, makanya Singapura sekarang jadi negara yang lumayan berdaulat gitu kan. Jadi sebuah negara kalau mau maju pasti banyak banget yang akan menekan, sama dengan Afrika. Cuma Afrika ini contoh terburuk yang bisa terjadi. Bahkan banyak orang Afrika itu makan lumpur. Lumpur dikeringin, dimasak gitu. Ya kalau makan nyamuk sih udah sering lah ya. Nyamuk diayak, dibikin gorengan gitu. Saking miskin, tapi bayangin di bawah tanah mereka itu ada berlian, tapi mereka hidup semiskin itu. Mengerikan kan sebenarnya kan kondisi saya tidak. Ya, tapi tentunya nggak semua negara di Afrika itu miskin. Betul. Ada juga negara-negara yang lumayan lah. Afrika Selatan mungkin teman-teman pernah dengar. Cape Town, kayaknya nama kota yang terkenal ya, dari ibu kotanya bukan. Cape Town, lalu Nigeria, lalu juga Maroko. Nah itu kan deket banget sama Eropa gitu. Jadi gas semuanya miskin ya, masing-masing masih oke. Mungkin mereka sempat tuh untuk bertahun-tahun mempunyai pemerintahan sendiri sehingga mereka itu bisa berkembang.
Kalau sisanya pasti gak dikasih ampun. Ya mungkin juga pas dapat pemimpin yang oke, bisa naik. Kalau enggak mungkin ya bisa selamanya kayak gitu. Dan terbukti masih banyak banget yang sampai sekarang kita stay begitu aja. Dan LSM internasional itu sebenarnya juga gak terlalu banyak artinya sih. Ya. Gak menyelesaikan sumber keakarnya, cuma menyelesaikan gejalanya sedikit demi sedikit doang gitu. Jadi gak terlalu membantu sih juga. Yang bisa itu ya suruh negaranya dia ikut campur lagi gitu sebenarnya gitu. Iya. Ya begitulah ya kondisi apa mungkin di benua Afrika gitu ya. Iya. Lalu apa ya? Yang pastinya kita di Indonesia sih dalam kondisi yang sangat-sangat baik sih. Mending lah. Mending lah, jauh banget sih. Kondisi kita di Indonesia juga. Kita sangat bersyukur lah ya. Iya. Pemerintahan kita apa Oh iya, semuanya oke. baik. Ya ada kubu-kubuan ya wajar lah. Karena namanya juga Ini masih persaingan sehat. persaingannya masih oke. Namanya juga bersaing, semua orang pasti kan mencoba. Kan semua orang punya pemikiran yang masing-masing. Yes. Oke, itu aja lah ya soal Afrika ya kali ini ya. Nah, teman-teman mungkin ada informasi, lalu juga ada mungkin cerita soal Afrika, boleh dong tulis di kolom komen. Share pendapat kalian juga. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.